Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing tentang penonton. Ya, judul sharing kali ini adalah penonton atau pemain gitu. Nah, judul ini muncul ketika saya terus mempersiapkan apa yang saya ingin bagikan hari ini kepada kita gitu. Mengingat kita ini pada umumnya ya sudah tidak lagi kalau ditinjau dari dilihat dari waktu gitu ya, bukan lagi sebetulnya orang-orang yang harus disajikan makanan rohani gitu. Sebab kita sudah bertahun-tahun, pada umumnya kita sudah bertahun-tahun di dalam pelayanan ini, lalu sudah membaca Alkitab setiap hari, bahkan sudah mengulang-ulangnya, lalu kemudian mendapatkan sharing di dalam komunitas ini, belum lagi kalau menikmati berbagai menu rohani dari sosial media gitu ya. Jadi kita ini sebetulnya tidak lagi membutuhkan terlalu banyak sharing ya, tetapi bagaimana kita mulai ya mengaplikasikannya, kemudian juga menjadi pemain gitu ya, bukan orang yang pasif berpangku tangan, tapi mulai mengaplikasikan, mempraktekkan, mengembangkan, selain tentunya menghidupi setiap kebenaran yang sudah didengarkan gitu. Nah, saya sebelum menyiapkan sharing ini gitu, saya terbeban untuk lewat sharing ini ya, dengan judul yang khusus seperti ini, ingin membangunkan kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan hidup yang kita jalani sekarang. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa supaya kita semakin hari ya, mengingat kita sudah hidup di akhir zaman, melakukannya itu lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan, lebih giat lagi dalam melayani Tuhan, dan tidak berfokus pada hal yang sementara gitu ya. Saya sangat bersemangat untuk berbagi sharing kepada para sahabat ya, sekalipun tadi saya katakan sebetulnya bukan lagi saatnya untuk saya selalu memotivasi, membagi makanan rohani, mengingat firman Tuhan sudah ada di tangan, udah dinikmati setiap hari, udah bertahun-tahun di sini, bahkan udah bisa menikmati berbagai makanan rohani di luar sana gitu. Tetapi saya ingin mengetuk, terus membangunkan, mengetuk pintu hatinya, kemudian membuka pikirannya supaya tidak salah dalam menjalani hidup, supaya tidak lalai dan supaya tidak tertidur gitu. Saya sendiri sangat menikmati hari-hari yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya gitu ya. Sampai bahkan beberapa hari yang lalu saya katakan, Tuhan tolong jangan ambil sukacita ini gitu, karena saya sangat sukacita untuk menjalankan pelayanan anak-anak ini, karena mereka seperti tempoh hari saya katakan begitu mudahnya dalam tanda kutip ya, menyelewengkan anak-anak ini untuk ke jalan yang benar, untuk mengarahkan mereka, menuntun mereka untuk baca firman ya, untuk mengenal Tuhan, sekalipun memang di usia mereka kita harus banyak kerja keras untuk menuntun mereka ya. Contohnya seperti kemarin ketika kumpul,
Saya tanya, "Siapa yang udah baca firman hari ini?" Ya, eee eee eee, hampir semuanya semuanya, bukan hampir, semuanya belum baca firman hari itu. Ya mungkin sih seperti yang mereka katakan hari-hari sebelumnya, baru jadwalnya nanti malam, baru akan baca gitu ya. Ya jadi belum termasuk tidak melakukan Alkitab sepanjang hari sih, karena, eee di waktu yang lalu mereka bercerita baru akan jadwal baca firman malam setelah kumpul sama saya gitu ya. Nah, jadi, eee, karena mereka belum baca firman, saya katakan, "Oke, nanti setelah acara semuanya, melakukan tugasnya ya, membaca Alkitab satu pasal atau minimal satu perikop," gitu. Nah, memang membutuhkan, eee, kerja keras, ekstra kesabaran, lalu kemudian ya, eee eee, ketekunan, komitmen diri untuk selalu mengingatkan mereka. Tapi mereka begitu mudah dituntun dan saya sangat, eee, menikmatinya gitu. Sampai saya katakan pada Tuhan seperti yang tadi saya bilang bahwa, "Tuhan jangan habis sukacita ini," sebab saya itu bukannya mau gila pelayanan, enggak. Kalau sebetulnya kalau ditimbang-timbang melayani itu capek gitu ya. Lebih baik bersantai-santai, eee bepergian gitu. Tapi ada sukacita di dalam hati karena saya tahu sekali bahwa ini menyenangkan hati Tuhan gitu. Saya juga kemarin ketika dalam dalam istirahat gitu ya, saya renungkan gitu bagaimana di waktu yang lalu ketika saya bekerja di, eee 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 sekuler atau marketplace gitu ya, sambil saya bekerja di properti, saya juga kan ada bimbel gitu. Saya ingat, dulu ketika di bimbel itu saya dibantu oleh eee, 6, 7 orang asisten gitu, dan anak-anak yang datang kepada kita itu berbagai kelas, bahkan mulai dari baca tulis dan berbagai sekolah. Ada yang, bahkan di sekolah yang internasional yang mata pelajarannya berbahasa Inggris gitu. Nah, bayangkan betapa tidak mudahnya harus menangani, PR-PR mereka, latihan-latihan mereka, mengajar mereka. Kalau tidak salah waktu itu sekitar, kurang lebih 80 orang gitu ya, datang setiap hari kecuali Minggu gitu. Sabtu waktu itu, hanya pagi gitu ya mereka datang gitu. Nah, ketika saya renungkan gitu ya, sekarang kan kurang lebih sama prakteknya seperti itu. Cuma dulu, eee, hanya, pelajaran tok gitu ya, ya pelajaran tok, dan ini sekarang menuntun mereka kepada firman Tuhan. Tetapi kurang lebih praktiknya sama seperti itu, berhubungan dengan anak-anak, sebuah kehidupan yang menyenangkan gitu bagi saya ya. Nah, sekalipun ada lelahnya, ada penatnya dan butuh kesabaran. Nah, saya bilang, "Tuhan, betapa dulu ya saya nggak ngerti, Tuhan sudah persiapkan saya untuk sebuah tujuan yang saya tidak pernah mengerti di waktu yang lalu tentang sekarang, dan saya menjadi terlatih sekarang untuk mengajar anak-anak itu," gitu. Dan kalau dulu saya bekerja untuk diri saya sendiri, sekarang saya bekerja buat Tuhan. Saya malah, eee, sedikit menyesali ya, cukup menyesali, kenapa ya dulu saya nggak punya hati seperti ini gitu ya. Padahal dulu, ya anak-anak yang datang ke bimbel itu hampir semuanya orang Kristen. Kenapa dulu saya nggak pernah tantang mereka juga untuk baca firman Tuhan ya. Ya namanya juga dulu memang hidup untuk diri sendiri gitu ya, nggak pernah memikirkan tentang, hatinya Tuhan gitu. Nah, saya bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan di dalam hidup di waktu yang lalu itu Tuhan pakai untuk sesuatu yang bahkan yang bahkan ya tentu kita tidak pernah pikirkan. Amsal katakan, sebagaimana manusia tidak bisa menduga, eee eee, perkembangan bayi di dalam kandungan ibu atau kemudian arah mata angin gitu ya, demikian kita nggak pernah bisa menyelami pikiran dan pekerjaan manusia. Seperti yang kemarin juga saya katakan, "Kenapa harus di sini?" Gitu ya. Ternyata ya memang di sini tuh ayahnya, saya nggak pernah lihat. Bahkan belakangan ini saya udah mulai melihat ini orang kuatnya nanti gitu, karena saya sudah mulai bergumul gitu ya, "Tuhan, saya harus punya target dalam pekerjaan itu, harus punya visi, harus punya target."
ya nanti juga akan saya bagikan ini di grup pendoa gitu. Saya minta kepada Tuhan sungguh-sungguh sampai akhir tahun ini Tuhan, aku minta ya Tuhan 50 ya. 50 orang kuat itu kan berarti kalau 50 orang kuat berarti minimal 80 bahkan 100-an bahkan 200 yang jumlahnya gitu. Karena mereka itu memang berada di masa yang sukar sama seperti kita. Tentu mereka juga menerima dampak daripada masa sukar dalam kehidupan mereka. Ya mungkin seperti uang jajan mereka mungkin tidak seperti yang sebanyak yang mereka dapatkan di waktu yang lalu, atau mungkin makanan yang mereka nikmati tidak seperti semewah yang dulu. Mungkin mereka nggak terlalu sering pergi jajan di luar, tapi beban pikiran tentang kesukaran ekonomi ini kan mereka tidak ada dalam pikiran mereka. Jadi mereka itu betul-betul tidak terpengaruh dampaknya dalam pikiran mereka, sehingga mereka tetap bisa berlari untuk sebuah visi gitu. Sebab namanya anak-anak kita nggak pikirin apa-apa kan, yang pikirin makan minum kan papa mama, yang menyediakan biaya-biaya papa mama, mereka tinggal lakukan tugas mereka gitu. Jadi apa yang terjadi di menjadi kesukaran ini tidak akan pernah mempengaruhi mood mereka untuk mengejar sebuah visi gitu, untuk ya seperti dituntun dalam mengikut Tuhan itu. Kesulitan sekarang tidak akan pernah menghalangi mereka, dan saya sangat bersuka cita untuk itu. Ya ternyata Tuhan itu memang sangat sempurna, tahu sekali flow-nya, kemudian juga celahnya untuk dia bisa bergerak gitu ya. Nah, jadi mereka itu nggak pengaruh. Taunya mereka ya sekolah, mereka bersenang-senang, ada main gitu ya. Tinggal saya mulai tanamkan visi kepada mereka. Dan saya di masa libur ini kemarin mereka udah pada terima rapor kenaikan kelas gitu kan ya. Nah, dalam rasanya kurang lebih 3 mingguan mereka akan libur, dan mereka datang hampir setiap hari datang karena saya mau mengejar pondasinya, membangun pondasinya, kebiasaan mereka, ketergantungan mereka untuk membaca firman gitu ya, untuk membangun pergaulan yang akan mendampaki kehidupan mereka. Kemarin saya karena belum ada alat musik kami dengarkan lagu yang kalau menurut sejarahnya gereja ini menciptakan lagu-lagu ini adalah karena mereka ingin menyanyikan lagu-lagu yang menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Salah seorang pelayan di sana bersaksi bahwa Tuhan, mereka berdoa, lagu-lagu apa yang engkau mau anak-anak ini nyanyikan bagimu gitu ya. Lalu mereka muncullah lagu yang rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku, engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kami belajar lagu itu, kami menyanyikannya. Saya bersuka cita ketika mereka menyanyikan lagu itu. Emang sih belum terlalu bisa merasakan, tapi mereka menyanyikan dengan sepenuh hati mereka gitu ya. Saya katakan, Tuhan, kiranya Engkau disenangkan dengan puji-pujian, penyembahan, apa yang saya lakukan tempat ini naik menjadi sesuatu yang
menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Mereka sangat bersemangat. Saya sedang kejar mereka punya hari-hari, apalagi liburan, untuk menanamkan fondasi. Mereka baca Alkitab, lalu setiap selesai ibadah saya terangkan pada mereka ibadah itu perlu berguna gitu ya. Saya kasih pelajaran, fokusnya sih bahasa Inggris sama matematika, karena yang lain saya katakan yang lain kamu bisa baca gitu. Saya lihat mereka setia. Yang kemarin belum mencapai 10 orang, tapi saya diberikan hikmat oleh Roh Kudus bagaimana untuk memobilisasi mereka untuk jangkau teman-teman mereka, apalagi di hari libur ini. Mereka setia datang, mereka mau diajari. Terus saya katakan, Tuhan, aku di dalam hati aku minta dalam tahun ini ada 50 anak, 50 orang kuat gitu ya, anak yang kuat untuk dituntun, dan itu akan membuat ledakan di tahun-tahun yang akan datang. Nah, saya katakan kemarin bagaimana kita harus memiliki kecemburuan yang positif terhadap beberapa oknum hamba Tuhan atau gereja atau pelayanan baik di Indonesia gitu ya, ataupun di berbagai negara yang mereka bergerak dalam roh Tuhan, mereka bergerak dalam gerakan Tuhan, mereka tetap bisa mengikuti hati dan rencana Tuhan gitu ya. Nah, itu memang kelompok sedikit. Selalu sama patokannya, sama seperti memang hanya sedikit saja orang yang diselamatkan. Itu kan berarti sedikit orang yang sungguh-sungguh, sedikit orang juga yang hidup dalam visi. Dan saya bersyukur kalau saya pribadi dan komunitas ini, pelayanan ini berada di dalam kegerakan itu. Ya, saya belum sempat saksikan, tapi saya udah simpan ditonton nanti gereja yang videonya saya rekomendasikan belakangan ini kepada kita. Mereka menuai di berbagai belahan dunia. Juga di akun pribadi saya, penginjil yang tidak terdampak apa, berapi-api menuai, dan kekuatan Tuhan, firman Tuhan tetap berlaku. Siapapun yang bersungguh hati di segala zaman, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Dan saya mau ingatkan kita bahwa kita berada di dalam sebuah kepercayaan. Tinggal kita kemudian mau nggak meresponinya. Dibutuhkan lutut yang bertelut ya. Dibutuhkan doa-doa yang banyak, kesungguhan, hati yang rindu untuk melihat terobosan terjadi. Nah, itu kenapa saya katakan pada kita, dengan adanya kegerakan ini, Tuhan percayakan di komunitas ini, kita lihat banyak pelayanan, banyak gereja, bahkan oknum hamba Tuhan bukan cuma tertidur, bahkan keluar daripada rencana Tuhan, mati secara hubungannya dengan Tuhan, hanya melakukan rutinitas. Kemarin saya katakan, kalau ada kegerakan Allah, itu pasti ada yang namanya penuaian, ada penjangkauan, ada signs and wonders, ada mujizat, tergantung Roh Kudus berikan karunia. Tetapi akan ada manifestasi daripada pekerjaan Roh Kudus, ada karya Allah, dan kita melihat itu di sini. Itu kenapa saya bagikan sharing ini, supaya setiap kita termotivasi untuk ambil bagian. Yang paling diperlukan adalah miliki hati. Katakan pada diri sendiri supaya tidak tertidur, supaya tidak tertinggal, bahkan harus ikut ambil bagian. Bukan cuma penonton, cuma pendengar, tetapi menjadi pemain yang aktif, berlutut. Itu yang paling diperlukan. Ya, memang kita tahu yang kita jangkau itu ada anak-anak, bukan seperti gereja itu misalnya yang mereka jemaatnya banyak, ya mungkin juga yang tentu yang punya penghasilan, yang punya usaha gitu ya. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya percaya ini daripada Tuhan. Saya katakan, bukankah yang punya proyek ini Tuhan gitu ya? Saya kan cuma petugasnya, dan Dia akan sediakan segala sesuatu gitu ya. Nah, memang kita tahu yang kita layani anak-anak gitu ya. Dan ini saya katakan kita perlu untuk support untuk keperluan mereka ya, keperluan penjangkauan ya. Sekalipun anak-anak itu, saya rasa mereka datang ke sini bukan karena jajanan, bukan, karena mereka mau punya hati dituntun baca firman, kemudian juga dapat pelajaran. Mereka udah dekat satu sama lain, mereka bermain yang sehat gitu ya. Nah, tetapi kita perlu menarik
menarik hati mereka supaya lebih lagi, namanya juga anak-anak gitu ya, menarik minat mereka untuk datang, ajak teman-teman mereka. Bahkan nanti saya bicara kepada mereka, nanti yang berminat musik kita sediakan gitar, yang olahraga ditambah lagi, saya kan punya ada dumbbell beberapa, nanti kita akan tambah dumbbell, kita buatkan alat olahraga yang tentu yang kita sanggup gitu ya. Itu kan menjadi motivasi buat mereka untuk ajak teman-teman mereka. Di sana kita bisa olahraga, fitness gitu ya. Makanya saya sangat sangat optimis untuk berdoa sama Tuhan. Saya yakin Tuhan aku minta untuk 50 orang kuat sampai akhir tahun gitu kan. Nah, dan saya mau katakan kepada kita bahwa selain lutut kita, selain hati yang mau berdoa, bagi kita yang memang punya berkat lebih, ini adalah tempat yang subur untuk menabur gitu ya, untuk anak-anak itu, untuk kegerakan anak-anak itu. Dan saya nggak mau ketinggalan, semampu saya juga menabur untuk mereka. Ini menyenangkan hati Tuhan, dan saya akan sangat bangga nanti ketika saya melihat anak-anak itu diubahkan, kegerakan menjadi besar, dan saya ambil bagian di situ. Saya ambil bagian untuk berdoa, saya ambil bagian untuk berpuasa, saya ambil bagian untuk mengerang kepada Tuhan, saya bahkan ambil bagian untuk menabur. Nah, karena itu saya mau katakan pada kita, terlebih doa-doa ya, janganlah menjadi penonton, tetapi ikut ambil bagian, mulai dari berdoa, ya, berpuasa, mengerang kepada Tuhan gitu ya, untuk melihat sebuah kegerakan terjadi terhadap anak-anak muda itu. Nah, itu yang menjadi motivasi saya. Kenapa saya bagikan ini kepada setiap kita, yang terutama yang ada di MTRC. Bersukacitalah, bersukaria, bersemangatlah bersama dengan saya untuk melihat sebuah kegerakan yang memang Tuhan sudah percayakan kepada kita di dalam komunitas ini. Ya, tadi saya katakan bahwa di segala zaman, di segala kondisi, Tuhan tetap setia dengan apa yang difirmankannya. Dia melihat orang yang bersungguh hati untuk dilimpahkan kekuatannya. Tuhan dari surganya, bukan cuma satu ayat yang katakan bahwa Tuhan memperhatikan setiap pekerjaan kita. Tuhan melihat kita, apa yang kita perbuat, setiap jalan-jalan kita, pikiran kita, bahkan ketika setiap kita mendengarkan sharing ini, apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada di hatimu, itu Tuhan lihat. Kalau memang ada gerakan kehausan di dalam diri, Tuhan akan mampukan. Tuhan akan berikan kemauan untuk berdoa. Tetapi kalau yang menjadi keprihatinan saya adalah ketika ada sharing yang berapi-api seperti ini, ada kegerakan Allah, itu ternyata tidak membakar kerinduannya, nggak mengobarkan rohnya. Saya mau katakan adalah kemungkinan besar sudah mati rohani. Dan itu sangat memprihatinkan buat saya. Itu sangat menyedihkan buat saya. Yang orang yang manusia rohnya hidup, dia harus bisa berjalan, bergerak bersama dengan roh Allah. Apa yang roh Allah kerjakan, dia ada, dia connect, dia respons dengan itu. Nah, karena itu saya mau katakan pada kita, di hari-hari terakhir ini, Tuhan tetap di berbagai belahan dunia, tetap Tuhan bekerja. Jangan menjadi penonton. Jangan cuma menjadi penonton atau pendengar. Penonton tidak pernah dapat hadiah. Mereka yang dapat hadiah, yang dapatkan penghargaan, yang mendapatkan sukacita penuh adalah pemain. Mereka yang ada diupahi, mereka yang nanti diberikan tempat-tempat yang terbaik oleh Tuhan. Dan kapan kita akan apa syaratnya untuk kita mendapatkan itu semua? Ya, itu adalah kita memberikan waktu kita, memberikan hati dan pikiran kita. Dan kalau kita memang punya berkat lebih gitu ya, kita bisa menabur gitu ya. Kita bisa menabur. Saya tadi katakan yang punya pekerjaan kan Tuhan, yang punya project kan Tuhan. Ini saya cuma bertugas, Tuhan akan siapkan semuanya. Tetapi kita juga harus peka gitu ya. Jadi ketika ada pergerakan, kita lihatlah seperti gereja itu, tetap dia harus melibatkan, memobilisasi orang-orang yang bersama dengan dia. Itu juga yang saya
maksudkan di dalam sharing ini. Kalau memang punya berkat lebih gitu ya, atau memang bisa menabur di tempat yang subur gitu ya, uh, lakukan itu. Saya lihat ada sebuah budaya ya, ada sebuah budaya di antara beberapa orang. Mungkin malu gitu ya, mungkin malu saya cuma bisanya sekian, atau mungkin tidak bisa kasih rutin. Ya mungkin seperti beberapa orang ya, yang juga menabur persepuluhannya juga di the Rapture Church gitu ya. Mungkin ada satu budaya malu, mungkin ketahuan income-nya, pendapatannya berapa gitu ya. Padahal itu kan tidak juga dipublish. Lalu kemudian juga kalau kita masih malu dengan keberadaan kita gitu ya, berarti kurang ucapan syukur. Dan lagian juga kita kan bisa perkirakan lah, kita di sini kan rata-rata bukan pengusaha yang besar, bukan CEO dari sebuah perusahaan gitu ya. Dan memberi juga bukan dilihat dari nominalnya, tapi dilihat daripada ketulusan hati, memberi dengan sukacita gitu. Jadi tinggalkan budaya yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau memang mau melihat ya, saya mau melibatkan kita untuk sebuah kegerakan ini. Kemarin kan saya katakan saya bersyukur sekalipun di media sosial mereka tidak berdiri bersama-sama dengan saya secara fisik di kota ini, tetapi secara spiritual ada yang membackup saya. Pelayanan ini tentunya tuh sudah siapkan pendoa-pendoa yang luar biasa. Saya anggap semua MTRC itu pendoa-pendoa yang berkomitmen ya. Makanya nanti pokok-pokok doa ini kita akan doakan pokok doa tambahan untuk semua terobosan, perlu naikkan banyak doa ya, lewat doa puasa kita gitu ya, akan menjadi pokok doa tambahan kita setiap malam ini sampai kita melihat terjadi visi itu untuk 50 orang kuat kita menangkan sampai akhir tahun. Kita bersama-sama apa yang kita bisa berikan, terutama doa yang tadi saya katakan gitu ya. Tetapi saya juga menantang, ini adalah sebuah lahan yang subur di mana kita akan menuai kegerakan anak muda gitu ya. Kalau memang dirimu terbeban untuk itu, juga bisa menabur, karena banyak hal yang kita mau lengkapi untuk anak-anak itu, seperti penyediaan kita, kebutuhan mereka gitu ya, bahkan ada hadiah-hadiah untuk mereka bersemangat gitu. Alat-alat olahraga sederhana kita akan lengkapi mereka, menarik minat mereka untuk ajak teman-teman mereka gitu, karena anak-anak itu juga punya rasa bosan gitu. Kalau itu melulu mereka juga nggak mau gitu kan. Nah, supaya menarik banyak orang, saya katakan kepada mereka, selain mereka dituntun baca firman, kalian harus juga pintar. Saya tanya mulai sekarang ya, sekalipun sekarang akhir zaman, tapi orang tidak boleh berhenti bermimpi gitu. Apa cita-citamu dari sekarang, doakan gitu, dan kamu harus pintar gitu. Saya ajari mereka apa yang saya bisa, dan juga minat-minat mereka bisa dikembangkan. Dan ini menjadi mimpi saya, dan saya katakan, Tuhan, aku akan mati dengan visi ini, dan aku akan mati dengan visi ini yang mau kerjakan sampai akhir hidupku. Orang kalau tidak punya visi dalam hidupnya, itu jalannya kayak orang linglung, gak jelas arahnya kemana. Makanya saya katakan, kita mau kerjakan ini untuk melihat 50 orang anak kuat sampai akhir tahun ini, dan kita akan bergairah. Saya percaya para pendoa akan bersemangat untuk mendoakan ini, dan kita lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk mereka gitu ya. Ingatkan pada dirimu firman-Nya tadi. Kalau Tuhan masih melihat yang bersungguh hati, tidak melihat latar belakang apapun juga, katakan, aku mau bersungguh hati, aku mau mengambil bagian, dan lihat bagaimana Tuhan akan memampukan dalam segala hal untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kemauan juga, jangan menjadi penonton, jangan menjadi pendengar saja, tapi yang pemain dan bahkan ikut ambil bagian. Kita mau kerjakan ini, dan saya seolah bukan terpisah ya, karena hati saya juga tetap di TRC, tapi memang setiap sore itu, hampir setiap sore gitu ya, punya kesibukan sendiri terhadap mereka, mulai membagi hati dan pikiran saya kepada mereka gitu ya. Makanya kadang-kadang juga ada yang lambat direspons di dalam grup gitu ya. Nah, para sahabat juga seperti itu. Kalau pekerjaannya cuma baca firman, kemudian melakukan tanpa ada visi,
itu juga tidak akan menggairahkan, bahkan liar, membosankan, nanti seperti tidak ada tujuan gitu. Nah, saya bagikan ini untuk menyatukan hati, pikiran, semangat dan tujuan kita. Ada pekerjaan Allah yang Tuhan udah percayakan kepada kita, walaupun kita tidak bersama-sama di kota yang sama, tapi kita bisa menyatu di dalam roh. Terutama yang tadi saya katakan, ada lutut yang bertelut, meminta belas kasihan Tuhan, memohon untuk pimpinan Roh Kudus, untuk percurahan Roh Kudus. Saya juga rindu mereka mengalami jamahan Tuhan. Tuhan pakai mereka luar biasa, dan kita adalah orang-orang yang nanti menerima sukacita daripada Tuhan ketika ini terjadi. Ya, jadi mulai sekarang bangkitkan semangat, minta hati. Ya, kalau tidak punya hati, miliki hati untuk melihat sebuah terobosan, mempersiapkan umat yang layak kepada Tuhan lewat setiap generasi. Dan di sini juga saya mau tambahkan, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kalau kita mau dipakai entah mulai dari memenangkan orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kasihi di lingkungan, di media sosial, intinya dipakai oleh Tuhan melayani. Satu hal yang tidak bisa dianggap remeh adalah bagaimana bukan cuma mempertahankan, tapi terus mengupgrade kapasitas rohani kita lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Membaca firman, kemarin saya sudah singgung, membaca firman lebih beda lagi, merenungkan firman, paksa lagi supaya terikat dengan firman, memperhatikan hidup yang bersih. Saya baru masuk ke pembacaan yang kesekian kali untuk kitab Lukas gitu ya, bagaimana Zakaria dan juga Elizabeth istrinya kemudian mendapat keistimewaan ya dari antara para imam, mendapat kunjungan dari malaikat Gabriel, kemudian doanya didengarkan. Satu yang saya mengerti ketika membaca firman ini, baca di ayat selanjutnya ketika dituliskan bahwa hidup mereka itu adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka melakukan segenap firman Tuhan dengan senap hati, dan mereka hidupnya tidak bercela. Demikian juga dengan kita. Kalau mau dipakai untuk seperti Daniel katakan, utensil gitu ya, menjadi perkakas dalam rumah tangga yang dipandang layak, dipandang suci, dipandang berharga, dipandang layak, mahal, berharga oleh Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang benar, maka kita harus hidup di dalam standar itu. Hiduplah kudus, hiduplah suci gitu ya. Lalu kemudian harus memperbanyak persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau ada yang diantara kita yang melayani di gereja atau di komsel gitu ya, kalau cuma andalannya baca firman ya berdoa, itu nggak cukup. Tapi seperti yang selain puasa gitu ya, yang kita sudah sepakati, bahkan puasa-puasa raya kita, ini akan menjadi dahsyat, praise the Lord, untuk itu akan kita alami terobosan setiap bulannya untuk 7 hari untuk pelayanan di dalam komunitas ini gitu. Nah, selain berpuasa juga harus, kemarin kan saya katakan, saya belakangan ini agak terhambat, tapi saya akan terus berupaya bagaimana saya tetap beribadah setiap hari, karena itu yang diperlukan untuk mempersiapkan, untuk memperbesar kapasitas diri untuk pelayanan Tuhan gitu. Saya mau tantang kita semua untuk terus melatih diri dalam beribadah. Bahkan saya sarankan kita, rasanya udah harus mulai kalau punya waktu mengatur jadwal untuk melakukan ibadah setiap hari, seperti live streaming itu. Khotbah yang dari gereja yang ada sampai 4 sesi kan, bahkan 5 sesi, itu kan kita bisa dengarkan di hari-hari berikutnya. Selain hari Minggu yang kita dengarkan itu, hari Senin, Selasa, dan hari yang lain kita bisa beribadah lagi. Itu akan membuat kita terus berjalan, bergerak bersama dengan Roh Tuhan, tetap hidup manusia rohnya. Ini yang penting yang dikerjakan saat ini. Saya pun belakangan ini gak bisa puasa lagi sampai sore, karena saya harus persiapkan juga tenaga dan fokus saya untuk tugas sore kan. Jadi saya usahakan untuk disiplin setengah hari puasa total, kurang lebih seperti itu.
setiap hari karena manusia roh harus terjaga. Ini bukan persoalan kepintaran, keahlian, pengalaman, tapi melibatkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan itu sendiri. Nah, jadi kalau para sahabat ingin peka juga dengan gerakan ini, pergerakan ini, apa yang saya lakukan, apa yang saya harus doakan. Perbesar kapasitasnya. Salah satu selain PAR itu, saya malah anjurkan beribadahlah setiap hari selain PAR itu. Dengarkan satu-satu video dari ibadah-ibadah itu akan membangun sebuah manusia rohani yang kuat, yang tangguh, bahkan yang berdampak bukan cuma di komunitas, yang melayani di media sosial juga itu akan berpengaruh juga untuk memenangkan orang-orang yang kita kasihi. Jadi hiduplah di dalam visi, hiduplah menjadi pemain, mengambil bagian, bukan sekedar penonton, bukan hanya sekedar pendengar. Sangat memprihatinkan ketika nanti raja itu, Tuhan itu membagikan mahkota, memberikan upah, hadiah, kehormatan, puji-pujian kepada orang-orang luar biasa. Katakanlah saya sebut seperti Daniel San itu, kemudian sekarang mereka yang menuai, dan kita hanya gigit jari, kita hanya penonton, dan itu dalam kekekalan. Bangun semangatnya, bangkitkan semangatnya, dan jangan tertidur. Ya, yang utama yang dilakukan adalah selain aktivitas rohani kita, tambahkan terus sikap dalam mengerti firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menantikan Tuhan. Saya hidupi apa yang dikatakan oleh Yonggi Cho itu, bahwa saya setiap hari, bahkan saya pastikan hidup saya dalam posisi doa, dalam posisi berdoa, dalam posisi hidup benar, hidup suci, hidup kudus, hidup terkoneksi sama Tuhan. Kalau itu kita hidupi, maka kekristenan, kehidupan ini juga adalah kehidupan yang menggairahkan. Saya cerita kepada mereka, ketika saya tegur mereka belum disiplin doa sebelum tidur, doa sudah bangun gitu ya. Kalau doa makan mereka udah lulus, saya cerita kepada mereka, tahu nggak, nah, sebelum kalian datang sini sore saya doa dulu 1 jam, kemudian nanti udah capek kayak gini, ngajarin mereka istirahat, mandi, doa lagi. Saya katakan pada mereka bagaimana teladan Paulus, dia menggembleng tubuhnya, dan itu menyehatkan asal kita mau untuk bersekutu dengan Tuhan. Kebanyakan kita menjadi kalah apa? Mudah sekali kompromi terhadap kemalasan, kecapean, kebosanan gitu ya. Kalau bukan karena ada alasan medis, sudah berkali-kali saya katakan, lawanlah kelemahan itu. Ya, berolahraga juga lah, jagalah pola hidup sehat supaya bisa maksimal di dalam hidup ini. Nah, akhirnya motivasi yang sangat sederhana ini bisa menggugah semangat kita. Roh Kudus akan membuat kita bisa menangkap, membuat sharing sederhana ini menjadi luar biasa, yang akan membagikan semangat kita untuk kita terus menyala, memiliki manusia rohani yang hidup, bukan mati, bukan tertinggal. Dan kita peka kepada kedatangan Tuhan. Ya, memprihatinkan kalau kita ternyata hidup secara fisik tapi mati sesungguhnya. Ya, itu yang kemarin kan dikatakan, udah sebagikan ketika ada seorang orang ilmu kebatinan melihat orang-orang Kristen, karena mereka berusaha untuk menghancurkan orang-orang Kristen, khususnya para pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Dikatakan, oh ini dilihat gelap, oh di sini ada pelitanya, ini terang, ini menyala. Itu yang dilihat apa? Namanya juga kebatinan yang melihat di alam roh. Itu manusia rohani. Jangan sampai kita didapatin, bukan cuma fisik, bukan fisik yang dilihat, oh kita sama-sama hidup sekarang, makan dan minum, bergerak gitu, bukan itu. Tapi bagaimana manusia batinnya ketika dilihat, apakah ada terang Kristus di dalam dirimu, apakah ada api yang menyala-nyala, apakah ada seperti lilin yang menyala api yang ada di dalam dirimu, ataukah kegelapan dan kematian, ataukah seperti penglihatan orang itu abu-abu semua, gelap semua yang dilihat ketika di penglihatan dalam manusia roh. Itu hanya terjadi kalau kita apa? Orangnya malasan, jenuhan, pikirannya masalah terus. Kemarin saya baru berikan reel, oh kok kayaknya
temanya sama. Belum lama saya bilang tentang iman. Kenapa? Karena selalu pikiranku iman, saya harus hidup dalam iman. Dan ku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Orang kalau mau menuai kemenangan dalam hidup, dia harus pastikan dirinya selain hidup benar, hidup dalam ketaatan, hidup di dalam iman. Percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan akan take control semuanya. Tuhan akan kendalikan, ambil alih semuanya. Ya, kiranya apa yang saya bagikan ini memotivasi, membangkitkan setiap jiwa yang lemah. Ya, pakai waktu yang sesingkat ini untuk membanggakan dirimu nanti di dalam kekekalan. Itu ya. Tetap bersemangat Par. Dan kita akan terus berdoa untuk visi ini, bersemangat untuk berdoa untuk visi ini. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.